Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya kita tidak hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila loh. Sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Di dalam lambang terdapat 5 perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang Pancasila yang terdapat burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu. Sila ke-1 berbunyi, nilai ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan bintang. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan yang kelima, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai dan menghormati sesama manusia. Yang ketiga, tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia, dilambangkan pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa atau negara. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dan yang keenam, menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan kepala banteng. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu yang pertama, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan secara kekeluargaan. Yang kedua, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat orang lain. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan kapas dan padi. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu yang pertama, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Yang kedua, membiasakan hidup hemat dan sederhana. Yang ketiga, keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. 1. Perilaku atau sikap mengejek dan menggoda seseorang. Tidak sesuai dengan sila kedua. 2. Memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tidak sesuai dengan sila ke-1. 3. Membeda-bedakan orang berdasarkan suku, ras, dan agama. Tidak sesuai dengan sila ketiga. Perilaku atau sikap tidak menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Tidak sesuai dengan sila keempat. 5. Karya buatan tidak dipajang karena dianggap jelek. Tidak sesuai dengan sila kelima. Ayo mengamati. Nah, sekarang perhatikan peta kondisi geografis negara Indonesia. Ayo berdiskusi. Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua yang dimaksud yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain terletak di antara 2 benua, Indonesia juga terletak 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tahukah kamu, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi.
Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan. 6. Sungai atau aliran air. Ayo menulis. Mengenal wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.